Rasulullah amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Ani sekeluarga, kepada yang terhormat Ibu Sofia selaku pemimpin jamaah Yasin Fadilah, kepada yang terhormat Bapak Salamu dan Ibu yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini, dan kepada ibu-ibu jamaah Yasin Fadilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat menjalankan acara rutinitas kita, yaitu Yasin Fadilah Istighosah Asmaul Husna tanpa ada halangan sesuatu apapun. Amin. Salawat beserta salam Allah semoga tetap terjuangkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad yang kita nanti-nantikan insyaallah kelak dari Allah. Amin. Selanjutnya perkenankanlah saya duduk di sini guna untuk membawakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka bersama-sama majelis ini dengan membaca umul kitab. Biridhoillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meningkat acara yang kedua, yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran kepada Ibu Solihati. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqat was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal-khashi'ina wal-khashi'at wal-hasi'ati wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqati was-sha'imin. Was-shaimina was-shaimat
مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, semoga bagi yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Meningkat acara yang ketiga yaitu pembacaan sholawat An-Nabiyyah dan Subhanallah kepada Ibu Astuti, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Indonesia bilati angkamu waqoma kullu mayatika yauma tomika yauqalimama kullu mayatika yauma tomika yauqalimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halang nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halang nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salatan turahibu wa tunasitu wa tuhamisu biha jihati
wa salim. Allah 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 sabit wastur ala jami'ah nazatul ulama lillahi kalimatillah jami'ah nazatul ulama lillahi kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunawibu wa tunasidu wa tuhammisu bihati-hatiha wa ila dinil Islam wa tuhammisu bihati-hatiha wa ila dinil Islam wa ila dinil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara yang selanjutnya yaitu pemilihan keluarga Sakinah yang akan diisi oleh Bapak Salamu selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Waisadang. Kepada Bapak Salamu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada Ibu pimpinan Majelis Taklim Al-Furqan yang saya hormati, pada seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Furqan yang saya hormati, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya hadir di sini untuk menyampaikan penyuluhan tentang keluarga sakinah dengan tujuan agar kita semua bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam acara ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, sahabat dan umatnya yang taat menjalankan perintahnya sampai hari ini. Tugas kula penyuluh agama Islam. Riyen sareng Bu Binda, tapi Bu Binda terus bisa dari guru SD, akhirnya penyuluhnya dilepas. Kula harusnya penyuluh bagiannya penyuluhan keluarga sakinah. Tugas kula itu pertama sebagai pemberi informasi tentang kebijakan-kebijakan Kementerian Agama seputar pernikahan. Contohnya peraturan tentang perkawinan saat ini untuk berubah, dia nomor 1 tahun 74 lahir nikah yang penting 17 tahun asal. Nah saat ini undang-undangnya nomor 16 tahun 2019 minimal ajeng nikah 19 tahun gitu. Anak-anaknya sing dereng nonton 19 tahun niku ampun asal nikah riyen
karena mungkin repotnya kata bu misalnya saat banget asal dinikahnya tapi nikah siri niku boten asal buku harus misalnya ajeng pingin gada buku mau nikah umur 16 tahun 15 tahun niku mungkin nikah malih walaupun pun gak ada anak. Terus pages bukune repot. Misalnya saniki umur 16 tahun nikah. Terus mungkin dari gak ada buku kan. Nah, ajeng pages buku ken damel NA malih ya. N1, N2, N3, N5 dan store KTP, fotokopi KTP, KK wali, terus foto, terus bayar malih ke KUA. Kados nikah biasa, ya. Walaupun udah ada anak, nek naone nikahe namun nikah siri seumur dari wajine, itu mungkin nikah malih secara hukum negara ini. Nah, ini sangat ampun nonton pernikahan di bawah umur ya. Itu undang-undang nomor 16 tahun 2019 batasnya minimal 19 tahun. Itu. Terus pengadilan agama boten purun ngesahne nikah di bawah umur. Nah, rian kan saged isbat ya, tidak isbat. Kota pengadilan agama nyebut surat putusan terus dibentuk kantor KUA angsal buku. Saat ini buatan kerja budal teng KUA ijabkan malah teng mereka kan repot ya. Biayanya double. Terus kata niku ini petunjuk terakhir tentang untuk mendapatkan buku nikah. Tapi kalau misalkan nikahnya nikah siri terus umurnya sudah masuk tapi nikahnya masih nikah siri dari gak ada buku nikah, mungkin nikahnya boten cuman sidang tentang pengadilan agama jenenge sidang kompilasi. Itu pernikahan sing lama nikah siri niku mau boten tinggal terus apa jenengane nek boten tinggal otomatis kan caranya boten perlu beto sing jalar tentang pengadilan. Misalnya wonten istri nikah siri terus sing jalar pun boten ngurusi terus kepingin nikah malih kali peraturan sing resmi itu mungkin sidang kompilasi. Nah itu tentang undang-undang. Kalau sampai ini informasi niki pentingnya karena zaman saniki misalkan buatan gada buku nikah niku urusannya kan repot. Misalkan ajeng damel kartu keluarga barang kan nganggo buku nikah saya dilapiri buku nikah nggih bocah kartu keluarga. Itu tugas yang pertama informatif, yang kedua konsultatif. Konsultatif niku tempat konsultasi masalah perkawinan, masalah keluarga seperti wonten keluarga boten akur niku nek konsultasi ini ampun nanti yang sing salah karena biasanya dalam hal niki kata tiang pados kesempatan dalam kesempitan, biasanya ujung-ujungnya duit. Nah, konsultasi ini kali kula gratis bu, ya, konsultasi ini kali kula gratis. Ya. Kemudian yang kedua fungsi edukatif penyuluh agama
ini menjadi fasilitator untuk kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan. Dan ini teng kantor kula seringe nggih kursus calon-calon pengantin. Dadi nek saniki lari-lari nama nikah niku kan kursus riyen dipelajari riyen. Kersane boten cerai. Cerai niku perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah. Jenengan ya di kursus dari buruk. Boten waktu nikah boten di kursus gitu ya gitu. Oh gitu. Zaman dulu gak ada ya. Saya lali. Mulane kula kali Kementerian Agama Pusat niki teng kecamatan kan mesti wonten penyuluh keluarga sakinah setunggal, wonten bidang zakat setunggal, bidang wakaf setunggal. Niku tujuane nggih turun. Ya turun. Kemudian belajar dari pengalaman gitu ya, caranya ya pada proses-prosesan ya. Terus yang keempat, tugas penyuluh agama Islam bidang keluarga sakinah itu bidang advokasi. Misalnya ada terjadi kasus-kasus dalam rumah tangga, penyuluh bisa sebagai mediator. Contoh kasus yang membutuhkan advokasi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pembagian harta waris, perlindungan anak, pencegahan pernikahan dini. Terus misalkan wonten kekerasan di dalam rumah tangga, ya itu tolong dikonsultasikan, mungkin diadvokasi urusannya, ya. Dan daerah pulau itu wonten rumah tangga muda. Sing lanang malesan kendara surat gelem diseneni sing wedok malah lunga tuku bensin bojone siram dibakar. Andengnya Pak Anu. Itu kekerasan dalam rumah tangga itu perlu diadvokasi. Termasuk dalam pembagian harta warisan. Ibu-ibu nek misalkan bapake ninggal niku kan bapaknya ninggalkan harta warisan. Harta warisan itu pripun? Harta warisan itu adalah harta yang ditinggal setelah ditunaikan untuk pengurusan jenazah, untuk membayar hutang-hutang, untuk membayar wasiat, kemudian dibagi dua untuk bagiannya ibu karena nyarinya bareng-bareng, baru sisanya itu namanya warisan. Jadi itu harta warisan ya. Harta warisan itu harta peninggalan suami yang sudah diambil untuk bayar utang, bayar kebutuhan pemakaman dan lain-lain. Kemudian ada wasiat, kalau misalkan ada wasiat, misalkan ingin waktu hidupnya mau mewakafkan tanah sekitar, kemudian keburu meninggal, berarti kan wasiat. Nah setelah itu baru diparuh, baru separuhnya itu yang separuh buat istri yang ditinggal, kemudian yang separuh itu warisan. Nah istri kalau dia punya anak ya, ini masih dapat dari warisan tadi 1/6. Nah, kemudian nanti sisanya dibagi untuk anak-anak dan keluarga dari bapaknya anak-anak. Itu kalau hartanya banyak itu keluarga bapaknya anak-anak yang meninggal, saudara kandungnya masih dapat ya. Jadi bukan murni buat anak-anaknya saja. Masalah warisan itu penting ya, karena ini ilmu agama yang mulai hilang, sudah jarang dipakai di masyarakat ya. Biasanya
umumnya itu kalau ada orang meninggal ya udah dibagi-bagi dan nggak menggunakan ilmu faraid waris. Bahkan ada yang nggak dibagi-bagi. Sebaiknya harta warisan itu segera dibagi supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Nah, masuk ke dalam materi kata itu keluarga sakinah, penyampaiannya penyaluran keluarga sakinah. Keluarga sakinah ini idaman setiap rumah tangga. Kalau ada orang menikah pasti doanya semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah atau samawah. Nah, bagaimana pengertian menurut konsep Islam? Nah, menurut konsep Islam itu keluarga sakinah ini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah yang sah menurut ajaran Islam. Sedangkan rukun nikah itu yang pertama ada calon mempelai yang hadir secara langsung, kemudian yang kedua ada wali, kemudian ada saksi, ada mahar, dan ada akad. Nah, untuk wali, yang pertama wali itu adalah wali nasab. Jadi kalau misalkan masih ada wali nasab, maka wali-wali yang lain itu belum bisa dipakai. Jadi utamanya itu wali nasab. Wali nasab itu wali yang masih ada hubungan darah dengan bapaknya calon mempelai wanita. Kalau ada bapaknya sendiri, kalau nggak ada paman dari bapak, kakek dari bapak. Nah, jadi masih ada urutan hubungan dengan bapak. Nah, kalau tidak ada sama sekali, boleh wali hakim. Siapa itu wali hakim? Wali hakim itu adalah wali yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini adalah kepala KUA. Adapun kalau kepala KUA tidak bisa hadir, kepala KUA menunjuk wakil baru boleh. Kalau nggak ada wakil dari kepala KUA, maka wali hakim tadi tidak sah. Nah, untuk sekarang ini ada aturan dari pemerintah bahwa setiap pernikahan itu harus dihadiri oleh kepala KUA. Kepala KUA ini sekarang ini diajukan untuk turun. Udah kenal belum kepala KUA-nya, Bu? Abdul Somad. Nah, jadi harus ngambil fotonya juga foto pernikahan. Nah, untuk tata cara menikah itu ya dianjurkan juga untuk mendaftar secara langsung ke kantor atau didampingi oleh BPN. Kalau tidak berani atau belum paham untuk mendaftar secara langsung ke kantor ya. Nah, kemudian setelah lengkap berkasnya baru boleh menentukan tanggal. Jadi yang namanya beton-beton itu kalau sekarang usahakan jangan dipakai lagi tuh ya, karena bikin repot, bikin rumit. Hari baik itu adalah hari di mana kepala kantor KUA-nya bisa ngijabin, itu namanya hari baik. Baru pernikahannya sah menurut agama dan negara. Jadi kalau mau ada yang daftar nikah itu surat-suratnya dilengkapi dulu, surat kehendak nikah, kemudian persetujuan orang tua, persetujuan mempelai, ada 4, ada N1, N2, N3 sama N5. Kemudian fotonya sudah lengkap, kartu keluarga,
sudah bagus, sudah tercantum di situ di dalamnya nama calon mempelai, sudah pas di dalam kartu keluarganya walinya. Nah, kemudian baru datang ke kantor KUA kedua calon tersebut. Kalau sudah sah, ya menurut Mbak Mutmainah di sana yang tugas untuk mengoreksi berkas itu Mbak Mutmainah, itu baru boleh menetapkan mahar dan tanggal. Jadi sekarang itu kalau mau menetapkan mahar dan tanggal, selesaikan dulu berkasnya supaya nanti kepala kantornya bisa membagi waktu untuk turun untuk menghadiri. Nah, jangan sampai ada belum beres sudah nikah, akhirnya tetap ijab ulang. Kemarin saya sehari itu ikut jadi saksi ngijabin pasangan-pasangan yang nikahnya nggak sah, jadi nikah lagi di kantor. Ya lumayan kalau ada situ sih, kalau saya jadi saksi ya 50 penting. Tapi kan yang ribet itu ya yang pengantinnya itu udah sampai 2 bulan 3 bulan masih harus kirim ke kantor karena tidak sah-sah, berkasnya nggak lengkap-lengkap. Dipahami Bu? Dipahami, disampaikan. Nah kemudian selanjutnya keluarga sakinah itu didukung oleh 3 hal. Yang pertama sakinah, asal kata dari sakana yasmunu, artinya tenang. Jadi keluarga yang tenang, tidak ada percekcokan, tidak ada KDRT, suami istri saling menyayangi, itu namanya keluarga yang tenang, nggak pernah ada keributan. Kemudian mawadah itu ada saling cinta, saling mengasihi, saling memberi. Mawadah, saling memberi. Ada kesadaran bagi sang suami, ada kesadaran untuk saling memberi, istri juga ada kesadaran untuk saling memberi. Ada rasa syukur di dalamnya, ada rasa terima kasih di dalamnya. Kalau yang namanya harta itu kan nggak ada cukupnya ya. Tapi kalau disyukuri, insya Allah nikmatnya ditambah nikmatnya. Wala ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepadaku, aku tambah nikmatku, dan jika kamu kufur, maka azabku sangat pedih. Nah kemudian kata yang ketiga dari keluarga sakinah ada warohmah. Warohmah itu adalah kasih rasa sayang. Rasa sayang itu tidak lagi didasari kepada fisik. Nah, kalau tadi saling memberi, saling mengasihi, itu masih secara fisik, material dan sebagainya. Tapi kalau warohmah itu adalah rasa sayang tidak lagi melihat fisik. Kalau orang sudah umur 45 ke atas itu sudah pada keriput, sudah nggak cantik lagi, ada yang perutnya sudah gendut dan sebagainya kan. Tapi tetap cantik Pak perempuan. Tapi karena rasa sayang, ya, rasa sayang maka tetap kelihatan cantik. Jadi karena rasa sayang itu tadi, ya, sehingga tetap kelihatan cantik. Jadi yang dipandang bukan lagi wajah ataupun bentuk fisik, yang dipandang tinggal apa? Hati, ya. Yang dipandang tinggal hati. Nah ini. Salah cantik di moyo kan. Jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu adalah keluarga yang tenang, penuh kasih sayang, saling memberi, ya, dan saling menyayangi, memperhatikan. Nah, mengenai kriteria keluarga sakinah ini, ya, keluarga sakinah itu kriterianya ada 6, ya, ada 6. Yang pertama, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah keluarga yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul. Keluarga yang taat dan
patuh kepada Allah dan Rasulnya. Cintanya kepada Rasulullah yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkannya. Kemudian di antara anggota keluarga tadi mengimani kitab suci Al-Quran, dibacanya tiap hari, kemudian didalami maknanya, serta diamalkan isi-isinya. Tegas ciri-cirinya kalau keluarga yang sakinah tadi setiap hari ada diperdengarkan bacaan Al-Quran di rumahnya. Ya, dengan baus Al-Quran itu biasanya jam pinter bu, bar maghrib ya. Ya, tiap bar maghrib minimal dibaca ayat Al-Quran walaupun hanya 1 ruku atau 2 ruku. Kemudian anggota keluarga sholatnya berderajin. Ini untuk mencapai kebahagiaan atau keluarga sakinah mawaddah warahmah itu ya didasari oleh tadi sholatnya rajin, baca Al-Qurannya rajin, maka nanti keluarga ini akan bisa tenang. Kalau keluarga hanya nyari kehidupan dunia saja, ya, yang namanya kehidupan dunia itu nggak ada habisnya ya. Namanya pekerjaan itu nggak ada selesainya. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu beliau setiap 5 waktu itu melaksanakan sholat di awal waktu. Itu maksudnya untuk istirahat. Jadi istirahatnya orang yang beriman itu ya waktu sholat itu. Nah, waktu sholat ada 5 waktu. Nah, ini sebagai tempat untuk istirahat. Kalau orang bekerja di ladang atau bagaimana itu kan pasti udah capek tuh jam 11:30 ya. Nah, waktu istirahat itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan waktu untuk sholat juga di pas-pas jam istirahat. Jamnya orang mau istirahat udah lelah kerja. Nah, ini. Kemudian yang kedua, kriteria keluarga sakinah itu adalah keluarga yang pengetahuan agama di dalam keluarga itu dipelajari. Jadi dalam keluarga ini tetap ada yang namanya saling memberikan ilmu pengetahuan. Belajar itu adalah kewajiban bu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, dalam kalimat yang baik perkataan sahabat disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang kubur. Jadi kalau di rumah dulu ya, itu kalau misalkan nggak punya buku-buku agama, ya usahakan TV ini ojo dulu nonton sinetron tok ya. Nyetel-nyetel TV Roja, nyetel-nyetel TV Al Insan TV ya. Rumahnya pengajian maksudnya. Ampun ke nonton sinetron tok ya TV ini. Misalnya buatan gak ada buku-buku agama. Nah, sing sae sebenarnya nonton buku fikih Islam lah yang dalam tumbas begini paling sekitar 50-60 diwaos kali bapake kan maos itu buku fikih dipelajari supaya ketika beribadah itu ibadahnya ini ada ilmunya. Karena kalau
kalau ibadah nggak ada ilmunya, setan itu nggak takut, Bu. Ada sebuah cerita di sebuah masjid, ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang tidur. Nah, kemudian Rasulullah datang ke masjid hendak melaksanakan sholat, melihat setan ketakutan lari dari dalam masjid. Ditanya sama Rasulullah, setan, apa kamu kok lari? Saya melihat di dalam masjid itu ada orang yang sedang tidur. Loh, kok malah takut sama orang yang sedang tidur? Orang yang sedang tidur itu dia tidurnya sambil berzikir kepada Allah, dilindungi oleh Allah. Nah, jadi tidur ada tata caranya, tidur yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pripun bicarane, Bu? Sederenge tidur berwudu dahulu, kemudian sholat witir 3 rakaat, terus membaca Al-Fatihah 3 kali, membaca apa lagi? Ayat kursi 3 kali, terus baca apa lagi, Bu? Surat Al-Ikhlas 3 kali, terus surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Tiupkan ke tangan, usapkan seluruh badan. Maka tidur kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidurnya dengan cara seperti itu, ya mudah-mudahan nggak ada lagi tidur ngimpi dikejar setan, nggak ada lagi tidur kerasanya tiba mak gebluk. Kadang ada tahu orang tidur kerasanya tiba gebluk. Ada lagi orang tidur kayak ditindih gedulwo. Ada tidur dikejar-kejar harimau, pokoknya ngimpi-ngimpi buruk itu. Ya, mimpi buruk itu kan asalnya dari setan, Bu. Mimpi buruk itu asalnya dari setan. Apalagi kalau mimpinya itu di antara jam 1, jam 2, jam 3. Nah, itu kalau orang mimpi buruk jangan diceritakan, karena apa? Kalau mimpinya di jam 1, 2, 3 itu perlambang dari setan. Kalau diceritakan bisa terjadi. Jangan Bu. Jadi kalau mimpi buruk jangan diceritakan, ya. Tapi kalau Ibu tadi caranya tidur sudah menggunakan cara tadi, insya Allah nggak ada lagi yang namanya mimpi-mimpi buruk, nggak ada lagi yang namanya kelindian, ya. Coba dipraktekkan, Bu, ya. Nah, sebelum tidur wudhu dulu, kemudian laksanakan tadi bacaan-bacaan tadi, usapkan ke seluruh tubuh. Nah, banyak pengetahuan agama yang perlu kita pahami, kita pelajari. Nah, jadi kalau yang tidur tadi itu, kalau misalkan kita meninggal dunia, tidurnya sudah membaca bacaan tadi, insya Allah nanti kalau kita meninggal, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mukmin. Kemudian yang ketiga, segi pendidikan dalam rumah tangga. Nah, ini peran orang tua nih untuk memotivasi pendidikan formal bagi setiap anggota keluarga. Nah, dalam kriteria keluarga sakinah, pendidikan anak-anaknya minimal SLTA, Bu. Jadi kalau keluarga sakinah itu dalam pendidikan ini dipentingkan minimal SLTA. Usahakan anak-anak ibu
disekolahkan. Kalau sekolah sekarang ini pena banyak yang gratis. Kalau zaman dulu pengen sekolah susah, harus bayar SPP. Sekarang ini sekolah gratis dimanfaatkan, minimal SLTA. Nah, kemudian yang keempat, segi kesehatan keluarga. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang bahagia. Bagaimana kita bisa bahagia kalau keluarga ada yang sakit-sakitan? Otomatis pusing kan, Bu? Misalnya bapaknya kena sakit paru-paru, kuning, TBC dan sebagainya kan, umat dah. Nah, jelas kerja nggak bisa, harus ngurusi, belum biaya berobat dan sebagainya. Maka kesehatan itu penting. Bagaimana menjaga kesehatan? Yang pertama, menjaga kesehatan itu adalah dengan makan yang teratur. Makan itu hukumnya tadinya mubah, tapi kalau kita niatkan untuk bisa agar kita sehat dan dapat beribadah, maka makan itu menjadi ibadah. Apalagi kalau sebelum makan kita membaca doa, menjadi ibadah makan itu, Bu. Kalau kita makannya secara teratur, makan sebelum terlalu lapar dan berhenti sebelum terlalu kenyang. Karena kalau makan sudah terlalu lapar, ini penyakit yang timbul biasanya apa saja, Bu? Ada emah ya, kalau emah masuk angin. Emah itu kalau sudah kronis itu susah sembuhnya. Kalau sudah asam lambung itu susah sembuhnya. Nah, kalau makan terlalu senang, terlalu kebanyakan makan, sehari bisa 4-5 kali, itu penyakit apa, Bu, yang bisa timbul? Diabetes. 80% orang terkena diabetes karena apa, Bu? Karena orangnya mager, senang makan tapi malas gerak. Gerak warung kene kono wit kuling, Pak. Motor. Oke. Ora gelem laku blas. Nah, tapi kalau deres saya yakin ya mudah-mudahan energinya terpakai. Yang penting jangan makan sebelum tidur. Penyakit diabetes itu asalnya apa, Bu, sebenarnya? Dari makanan. Jadi makanan itu, kalau makanan sekelas nasi, kemudian jagung dan sebagainya yang mengandung karbohidrat, kentang dan sebagainya, itu kan mengandung gula, ya, mengandung gula. Nah, gula itu sebenarnya adalah cadangan untuk membuat energi. Nah, kalau gula itu tidak dipakai untuk membuat energi, tidak digunakan untuk bergerak, maka nanti timbulnya adalah kegemukan atau obesitas. Nah, kalau sudah obesitas, itu larinya tinggal ke diabetes. Kalau diabetes itu kan sebenarnya karena apa? Karena gulanya ditampung di dalam kulit, sudah tidak muat lagi, kemudian ditampung di pankreas untuk diproses, untuk dibuang jadi keringat. Orangnya juga sudah nggak mau kerja, nggak mau keringetan, jarang keringetan ya. Nah, makanya orang-orang sekarang itu kebanyakan diabetes, apalagi kalau malam seneng mentong, seneng ngemil dan sebagainya. Nah, ini kesehatan dijaga ya. Nah, jangan lupa ya, kalau misalkan sudah kadung, ibu-ibu sudah kadung, ada yang kena diabetes atau tekanan darah tinggi, itu sulit disembuhkan dengan obat dokter, Bu. Nah, cara satu-satunya ibu konsumsi susu kambing etawa. Nah, susu kambing etawa yang dicampur dengan herbal. Nah, itu bisa dibeli di warung makan Bunda ini. Pun disiapne nggih, Bu. Kena SP5 pinara. Nah, itu cocok sekali, Bu, untuk apa? Kalau ibu misalkan bangun tidur bukan-bukan orangnya berdoloro,
sendine pada sakit. Nah, itu penyembuhannya jangan obat dokter terus. Obat dokter itu merusak ginjal. Penyembuhannya dengan yang alami. Nah, kemudian yang kelima adalah segi ekonomi. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, di antara syaratnya adalah memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, terutama kebutuhan pokok, dan pintar untuk mengatur pengeluaran. Jangan sampai pemasukan sedikit, pengeluaran banyak, atau istilah peribahasanya Bu, besar pasak daripada tiang. Yuk bro, misalkan pendapatan 50.000 sehari, nanti pengeluarannya 70.000, lama-lama utang. Nah, utang nggak bisa bayar utang, akhirnya adol karangan. Nah, ini. Nah, oleh sebab itu, ya, dalam rumah tangga juga menjadikan semangat untuk bekerja. Kalau yakin ibu-ibu labuan batin ini sudah cukup kabel lah ya. Ibu-ibu kebun karet, ibu-ibu kebun sawit. Nah, ini karena ekonomi sangat penting untuk menciptakan keluarga sakinah. Kemudian yang terakhir yaitu segi hubungan antara suami istri harus saling jujur, saling percaya, menghindarkan yang namanya kecemburuan berlebihan. Ya. Kita percayanya kepada Allah saja, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dalam keluarga suami masih rajin ibadah, masih mau bekerja, ya, masih sering di rumah, insya Allah keluarga itu masih normal. Nah, nggak normalnya kalau misalkan suami sudah tidak mau bekerja, sudah tidak pernah di rumah. Nah, ini terjadi kelainan di dalam rumah tangga. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kemudian bermanfaat Bu. Jadi ini pertemuan singkat ini ilmu yang bisa diambil tadi dilaksanakan, gitu ya. Untuk cara tidurnya, pakai tidur cara Rasulullah. Kemudian di rumah jangan lupa sholat 5 waktunya. Bapak-bapaknya yang masih belum pada rajin, dorong terus supaya rajin. Anak-anaknya yang belum pada rajin sholat, didorong terus. Anak-anak itu kalau sudah 7 tahun sudah harus diarahkan untuk sholat. Kalau 10 tahun belum mau sholat juga diapain Bu? Gebuk. Ya, hadisnya memang begitu Bu. Yang penting gebuknya bukan untuk menyakiti, tapi hanya untuk memberikan pelajaran. Sing gebuk yo pamake dene orang kemudian dibacakan Al-Quran setiap hari. Kalau bisa baca Al-Quran itu setiap habis sholat 2 lembar itu nanti sehari dapat 1 juz. Kalau 30 hari dapat 30 juz khatam. Nah, kalau misalkan butuh bantuan untuk belajar baca Al-Quran secara cepat, ibu-ibu yang belum bisa, Bu Binda nanti koordinir ibu-ibu yang masih belum bisa baca Al-Quran. Nah, ini dibuatkan waktu khusus untuk belajar belajar membaca Al-Quran. Nanti ada pembimbingnya. Untuk penyuluh pemberantasan baca tulis Al-Quran itu namanya Bu Lili, ya. Rumahnya di Labuan Makmur. Namanya Bu Lili, ya, yang bidang Al-Quran.
Kalau tugas saya apa tadi Bu? Kalau ada orang rumah tangga komslet, ya. Bengkel-bengkel Pak Salam. Rumah tangga komslet, ya. Nah, laporan ini Pak Salamun ya. Terus misalkan ada yang memang sudah tidak bisa diperbaiki ya diurus sendiri saja, tak bantu. Kalau biaya perkara di pengadilan negeri, di pengadilan agama cuma ada yang 900, ada yang sudah 200 tergantung perkaranya. Kalau perkaranya berat ya sekitar 600. Jadi itu saja yang harus saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.